Seperti sudah diduga sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-0. Ini kemenangan melegakan, tapi saya melihat ini juga jadi seleksi buat starter pemain oleh Indra Safri. Mengapa seperti itu? Saya jelaskan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas pertandingan yang baru saja selesai di cabur sepak bola SEA Games 2023 Kamboja antara Indonesia melawan Filipina. Kita tahu Indonesia berhasil menang 3-0 atas Filipina. 3 gol Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand di menit 46, Irfan Jawahari di menit 92 dan Fatur Rahman di menit ke-93. Ini kemenangan melegakan. Ini menjadi jalan pertama bagi Indonesia menuju semifinal. Tapi dari pertandingan tadi kita juga menyoroti bahwa ada hal-hal khusus yang bisa disorot. Salah satunya yaitu siapa sih yang pantas menjadi starter. Indra Safri di pertandingan ini menggunakan 4-3-3. Seperti yang diduga sebelumnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya. Indonesia akan memakai 4-3-3. Karena ini susunan pemain yang formasi yang pas untuk Indonesia di SEA Games yang ditangani oleh Indra Safri. Mengapa? Ini juga karena karakter pemain yang dimiliki oleh Indonesia. Di posisi kiper ada Hernando Ari, terus ada juga di posisi bek kanan ada Rio Fahmi, Rizky Ridho, Dewangga, Pratama Arhan di posisi bek kiri. Di tengah ada Marcelino Ferdinand, Ananda Raihan dan juga Beckham Putra. Di depan ada Kelly Schroyer, Ramadan Sananta, dan juga Witan. Formasi ini bagus. Ini tercatat, ini terlihat dari statistik ya. Indonesia mendominasi. Di babak pertama aja sebenarnya peluang emas sudah diciptakan oleh Witan Sulaiman di awal-awal laga. Hanya saja tembakannya bisa ditepis oleh Quincy Kamrad ya, kiper Filipina yang sudah juga debut di SEA Games sebelumnya. Dia pandai membaca tembakan Witan. Nah, sebenarnya Indonesia juga menerapkan strategi seperti saat latihan, tapi karena rapatnya pertahanan Filipina yang di laga tadi memakai formasi 4-1-4-1. Jadi saat mereka bertahan, mereka bisa bertahan dengan sekitar 7 pemain. 3 di pemain tengah bisa mundur saat diserang Indonesia. Itulah mengapa Indonesia kesulitan untuk membongkar pertahanan Filipina. Namun dari ini juga mencuat 3 hal yang pantas dicatat. 1, yaitu Indonesia gagal manfaatkan momentum. Saya melihat bahwa tidak melulu Filipina bertahan. Pada beberapa kesempatan, The Askal muda ini juga berhasil menyerang timnas Indonesia.
mereka juga keluar dari pertahanan mereka. Beberapa kali mereka mengurung pertahanan Indonesia, tapi ya kualitas mereka masih di bawah pemain Indonesia sehingga bisa diantisipasi dengan baik. Nah, saat para pemain Filipina ini keluar, pemain Indonesia tidak memanfaatkan momen ini dengan baik. Seharusnya saat mereka keluar dan kita mendapatkan bola kembali, pemain Indonesia harusnya melakukan serangan balik cepat. Kita punya dua winger yang bagus. Ada Kelly Schroyer, ada juga Witan atau Pratama Arhan. Tapi ini tidak dimanfaatkan. Kita tetap build up dari belakang dengan pelan-pelan sehingga memberikan kesempatan buat Filipina mengorganisir kembali pertahanan mereka. Nah, momentum sudah hilang. Tapi untunglah Indonesia tetap konsisten menyerang. Hanya saja celah belum bisa ditemukan. Celah itu akhirnya ditemukan saat akhirnya pertahanan Filipina lengah juga untuk menjaga pemain Indonesia. Pergerakan dari Marcelino yang maju ke depan dan umpan terukur dari Rio Fahmi membuat Indonesia unggul 1-0 di penghujung babak pertama. Nah, dari sekian banyak peluang, berdasarkan statistik ada 24 tembakan dan 7 tembakan mengarah gawang. Jadi saya pikir mungkin di babak pertama saja ada 12 tembakan dan 3 tembakan ke arah gawang. Dan hanya 1 yang menjadi gol. Harusnya bisa lebih banyak gol. Nah, momentum yang hilang ini bisa diperbaiki di babak kedua. Diperbaiki dengan apa? Ini menjadi catatan kedua, yaitu pemilihan pemain pengganti yang tepat. Indra Sapri cermat menilik masalah di permainan timnas U22. Indonesia jelas memanfaatkan fullback dan winger di pertandingan ini. Kelly Schroyer, Rio Fahmi, Pratama Arhan, Marcelino, Witan menjadi tumpuan penyerangan. Nah, tapi saat salah satu komponen ini tidak berjalan, maka peluang sulit diciptakan. Indra Sapri jeli, dia melihat Kelly Schroyer menjadi kelemahan timnas U22 di babak pertama, maka itu dia diganti dengan Fajar Faturrahman. Kehadiran Fajar Faturrahman ternyata sedikit memberi perubahan. Tapi perubahan paling mencolok sih saya pikir terjadi saat Irfan Jauhari dan Taufani dimasukkan untuk menggantikan Beckham dan Ananda Raihan. Masuknya Taufani dan Irfan Jauhari membuat Fajar Rahman pindah ke sisi kiri. Nah, Fajar Rahman juga setelah menggantikan Kelly Schroyer sebenarnya gagal memanfaatkan momentum. Decision makingnya, pengambilan keputusan kurang tepat. Bisa teman-teman juga mungkin melihat bahwa saat ada kesempatan untuk memberi umpan tarik yang akurat, tapi dia terlalu lama mengocek bola, dan saat mengumpan lawan sudah mengcover dan bisa menghalau bola dengan baik. Saat pemain Indonesia kosong di tengah, Marcelino, Witan, dia tidak memberikan bola, tapi saat sudah dijaga dia memberi bola. Jadi decision makingnya buruk. Tapi berbeda ceritanya saat dia pindah ke kiri. Ini permainan menjadi mengalir. Indonesia bisa
mendobrak pertahanan Filipina dengan permainan yang cepat. Ini mungkin karena Indra Safri tahu bahwa harus memanfaatkan momentum sekecil apapun. Jadi saat pemain Filipina terjebak sedikit ke depan dan ada ruang kosong, itulah yang dimanfaatkan. Seperti yang terjadi di gol kedua yang dicetak oleh Irfan Jauhari. Ini juga kejelian dan kehebatan Irfan Jauhari di pertandingan ini. Dia bermain 1-2 dengan Taufani, dan hebatnya dia bisa klinis di sudut sempit. Dia saat dijaga pun dia bisa mencetak gol. Nah, inilah yang dibutuhkan Indonesia, seorang pencetak gol yang baik, pencetak gol yang tajam, sehingga Indonesia bisa menang 2-0. Gol ke-3 pun terjadi saat Filipina longgar memberikan penjagaan. Fajar Rahman kosong di kiri dan Indonesia cepat lewat Rio Fahmi memberi umpan kepada Fajar Rahman, dan hebatnya dia juga klinis. 1 kali tembakan first time dia bisa masuk. Itu menjadi catatan kedua dari permainan timnas U22 lawan Filipina. Dan catatan ketiga yaitu Rio Fahmi konsisten. Nah, Indonesia juga terbantu oleh permainan konsisten Rio Fahmi. Dialah sebenarnya boleh disebut, saya pikir, man of the match dengan 2 assist di laga debut bersama timnas. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini artinya tidak ada perubahan kualitas permainan Rio Fahmi baik saat main di Persija atau di timnas. Dia beradaptasi dengan baik. Dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya di posisinya. Seperti di Persija, dia seorang pemberi assist yang bagus. Ini juga dibuktikan di timnas U22. Rio Fahmi konsisten. Tak hanya konsisten menyerang, tapi dia konsisten membantu pertahanan. Saat dia tertinggal atau pemain Filipina melakukan overlap, dia mampu mengejar pemain itu dan menekel dengan bersih. Dialah salah satu pemain yang ngotot, bisa menjaga pemain Filipina dengan baik dan merecover bola dengan baik saat Filipina kita kehilangan bola. Nah, dengan konsistensi yang dimiliki oleh Rio Fahmi, kita bisa menjaga clean sheet. Tentu ada peran juga Rizky Ridho dan juga Pratama Arhan ya. Tapi Rio Fahmi lah yang jadi man of the match di pertandingan ini. Kalau saja kita melawan tim yang lebih berat, tentu ini bisa berbahaya. Karena di beberapa kesempatan pemain Filipina sempat kosong gitu. Nyaris saja cetak gol, udah berhadapan dengan kiper. Tapi untung saja kualitas mereka masih di bawah kita ya. Jadi peluang emas dibuang percuma gitu. Masih belum bisa memainkan sepak bola yang klinis, yang tajam. Untung saja. Tapi kalau kita jumpa Thailand, Vietnam, atau Malaysia, seperti tadi bahaya. Tapi ini mungkin bagian dari strategi. Indra Safri sudah menyiapkan strategi terbaik untuk timnas Indonesia U22. Sebelum SEA Games juga dia berkatakan kalau dia menyiapkan strategi sesuai lawan yang dihadapi. Tentu kalau menghadapi Vietnam, Thailand, atau Malaysia, dia tidak akan menerapkan high block atau pertahanan yang begitu longgar dan menempatkan nyaris semua pemain ke depan saat menyerang. Tapi ini memang harus dibutuhkan untuk menghadapi pertahanan yang ketat dari Filipina. Itu 3 catatan yang
bisa saya dapatkan di pertandingan Indonesia melawan Filipina. Dan kembali saya tekankan bahwa kemenangan lawan Filipina adalah seleksi menjadi starter. Saya yakin Indra Sapri mendapatkan sebuah gambaran jelas, gambaran baru. Siapa sih yang pantas menjadi starter? Starter yang dipakai di saat lawan Filipina mungkin tidak jelek. Kelly Schroyer tidak jelek, tapi memang tidak sedang in. Apakah dia akan tetap menggunakan starter yang sama atau berubah? Saya pikir kemungkinan akan berubah kalau melihat ketajaman dari Irfan Jawahari dan Fajar Rahman saat diberi kesempatan. Indonesia akan menghadapi Kamboja di laga kedua grup A cabur sepak bola, dan ini tentunya akan menjadi tantangan berikutnya buat Indonesia. Apakah Indra Sapri akan menerapkan strategi yang sama? Yang jelas formasi 4-3-3 akan tetap dipakai, tapi tentunya ada catatan untuk Kelly Schroyer dan Ramadan Sananta. Apakah dia bisa memperbaiki saat latihan nanti? Waktu masih panjang untuk persiapan jelang melawan Kamboja. Demikian teman-teman ulasan saya soal Indonesia melawan Filipina di laga pertama grup A SEA Games 2023. Klik like dan tentunya subscribe buat yang belum. Follow juga sosial media saya, Depri Saipullah, di Instagram, Twitter, dan Facebook. Terima kasih dan salam olahraga.